Halo, perkenalkan nama saya Raka Rudiat dengan NIM G002315 dari kelompok B1. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai rotator cuff. Jadinya, apa itu rotator cuff? Rotator cuff adalah sekumpulan muskulus yang bertanggung jawab untuk menstabilkan daerah shoulder joint kita, dari shoulder joint kita. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu adalah dengan memberikan ini apa? Semacam gerakan halus, gerakan sebuah gerakan yang halus di kaput humeri, kaput dari os humeri. Oke, kita akan lanjut. Jadinya eh rotator cuff ini terdiri dari empat muskulus. Ini yang pertama musculus supraspinatus, kemudian musculus infraspinatus, kemudian musculus teres minor, dan terakhir musculus subscapularis. Nah, selain itu ini juga ada cara yang mudah untuk menghafalnya. Ya, ini eh, SIDS. Ingat aja SID. Eh, kok SIDS? TIS. TIS. TISS. TIS. Yang pertama itu teres minor, kemudian infraspinatus, kemudian supraspinatus, dan terakhir tuh subscapularis tis. Nah, ini seperti yang dikatakan tadi sudah. Nah, kita masuk yang pertama, musculus teres minor. Musculus teres minor ini berada di sini. Itu origonya di margo axillaris scapulae. Insersionya berada di tuberculum majus sumeri. Inervasinya adalah nervus axillaris dan fungsinya itu sebagai gerakan lateral rotasi dari brachium. Kemudian masuk ke musculus infraspinatus untuk daerahnya yang sebelah sini, ya ini origonya berada di fossa intraspinata, kemudian insersinya berada di tuberculum majus sumeri, inervasinya berada di nervus suprascapularis, dan fungsinya itu untuk gerakan lateral rotasi brachium. Selanjutnya, musculus supraspinatus itu origonya, eh, tempatnya dahulu itu berada di sini, ini di shoulder. Kemudian organnya itu fossa intraspinata, kemudian insersinya itu di tuberculum majus sumeri, inervasinya itu oleh nervus suprascapularis, dan fungsinya itu untuk abduksi brachium. Kemudian yang terakhir itu musculus subscapularis. Nah, ini berada di sini tempatnya. Ini akromion dan ini yang kaput humerinya dalam di sini. Dan ini origonya itu berada di fossa subscapularis, kemudian insersionya itu berada di tuberculum minus humeri, dan nervasnya itu di nervus subscapularis superior et inferior, dan fungsinya itu sebagai abduksi brachium. Kemudian korelasi klinis terhadap rotator cuff. Jadinya kelainan rotator cuff itu terdapat dua kelainan utama, yaitu impaksi dan impregnasi, im atau impregnasi dan tendinopati. Muskulus yang sering terkena adalah muskulus supraspinatus yang saat melintas di bawah akromion dan ligamentum acromioclavicularis. Ruangan ini yang di bawahnya melintas tendo supraspinatus memiliki ukuran yang tetap. Pembengkakan muskulus supraspinatus cairan yang melebihi dalam bursa subacromialis atau subdeltoidea atau tonjolan taji tulang dapat menyebabkan impaksi yang signifikan saat lengan atas diadopsi. Suplai darah untuk tendos supraspinatus relatif jelek, trauma berulang dalam beberapa lokasi menyebabkan tendon rawan untuk mengalami perubahan degeneratif yang dapat mengakibatkan deposisi kalsium dan menimbulkan nyeri yang hebat. Saat tendon supraspinatus mengalami perubahan degeneratif yang signifikan, struktur ini menjadi rawan terhadap trauma dan mengalami robekan sebagian atau keseluruhannya. Nah, ini mungkin gambar robekannya ada nih. Terlihat robekannya berada di sebelah sini. Nah, robekan ini sering
terjadi pada pasien-pasien lanjut usia dan dapat menyebabkan pasien kesulitan melakukan aktivitas normal sehari-hari seperti menyisir rambut. Meskipun begitu, robekan keseluruhan bisa terjadi tanpa adanya gejala juga. Nah, kemudian kita masuk ke muskuli yang ada di regio femur. Nah, regio femur ini sendiri juga dibagi menjadi tiga regio, yaitu regio femur anterior, regio femur medial, dan regio femur posterior. Nah, yang pertama kita masuk ke muskuli di regio femur anterior. Di regio femur anterior ini ada dua muskuli juga, kelompok muskuli. Yang pertama muskuli iliopsoas dan muskuli quadriceps. Untuk muskuli iliopsoas ini ada yang pertama ada muskuli iliacus dan muskuli psoas major et minor. Untuk muskuli iliacus ini diinervasi oleh nervus femoralis, sementara untuk musculus psoas major et minor itu diinervasi oleh plexus lumbalis. Kemudian musculus quadriceps itu terdapat musculus rectus femoris, musculus vastus medialis, musculus vastus lateralis, musculus vastus intermedius, musculus sartorius, dan musculus tensor fasciae latae. Nah, untuk seluruh musculus quadriceps ini diinervasi oleh nervus femoralis kecuali musculus tensor fasciae latae itu diinervasi oleh nervus gluteus superius. Kemudian lanjut ke regio femur medial, itu terdapat musculus gracilis, musculus adductor longus, musculus adductor brevis, musculus adductor magnus, musculus obturatorius externus, dan musculus pectineus. Untuk musculus gracilis, musculus adductor longus, dan adductor brevis itu diinervasi oleh nervus obturatorius. Sementara itu untuk musculus adductor magnus itu diinervasi oleh nervus obturatorus dan nervus ischiadicus. Dan untuk musculus obturatorus externus itu diinervasi oleh nervus obturatorius dan musculus pectineus itu diinervasi oleh nervus femoralis. Kemudian yang terakhir masuk ke regio femur posterior. Di regio femur posterior ini terdapat hamstring muscle. Ya, hamstring muscle ini terdiri dari beberapa muscle yakni musculus bicefemoris, musculus semitendinosus, sama musculus semimembranosus. Nah, untuk musculus bicep femoris ini ada dua bagian juga, ada caput longum dan caput brevis. Nah, ini perbedaannya itu di inervasinya. Untuk caput longum itu diinervasi oleh pars tibialis dari nervus sciaticus. Sementara itu untuk caput brevis itu diinervasi oleh pars peroneus communis dari nervus sciaticus. Kemudian untuk musculus semitendinosus dan musculus semimembranosus itu diinervasi oleh saraf yang sama, yakni nervus sciaticus. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Sekian dari saya, terima kasih.